Hai hai, selamat pagi, selamat datang di podcast Gradiosta. Gimana nih kabarnya elit muda? Bosen gak sih dengerin Sinta terus di podcast? Semoga sih gak bosen ya, karena hari ini Sinta bakal bawain sebuah topik yang semoga aja sih gak ngebosenin gitu ya. Karena topik ini nih, menurut Sinta tuh banyak banget relate-nya nih sama teman-teman elit muda. Jadi, ada gak sih teman-teman elit muda yang merasa suka berpikir terlalu jauh atau berpikir terlalu rumit dari masalah yang sebenarnya terjadi? Pernah gak sih kalian itu kepikiran terus gitu sama suatu masalah yang dimana bisa jadi masalah itu tuh belum terjadi gitu? Kayak contohnya nih, kalian kepikiran terus soal masa depan yang mungkin dirasa masih abu-abu. Kalian kepikiran terus gitu, bakal sukses nggak ya aku? Nah, elit muda, tanpa kalian sadari, kalian itu sedang mengalami yang namanya overthinking. Nah loh, kalau udah ngomongin overthinking tuh pasti para remaja nih seneng gitu ya, karena kebanyakan tuh relate ya nggak sih? Tenang aja, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar overthinking. Tapi sebelum bahas soal itu, Sinta mau ngingetin nih buat elit muda yang belum follow, bisa yuk di follow dulu Instagram kita di @gradiostaradio. Dan buat elit muda yang ada di Purwokerto bisa dengerin radio kita di frekuensi 97.4 FM. Dan kalau ada elit muda nih yang mau sharing cerita pengalaman hidupnya atau apapun, bisa banget dikirim ke DM Instagram @gradiostaradio. Dan buat cerita terbaik pasti bakal kita share pengalamannya di podcast. So, balik lagi soal overthinking. Sinta ngerasa hal ini banyak banget dialami terutama oleh para remaja, iya nggak sih? Overthinking ini kan definisi singkatnya adalah terlalu memikirkan sesuatu gitu ya. Terus kekhawatiran yang berlebihan atau definisi singkat lainnya itu adalah overthinking itu berpikir berlebihan gitu. Nah, hal-hal kayak gini tuh sering banget dialami oleh remaja. Kita sebagai remaja itu kadang menyikapi overthinking tuh dengan kebingungan sendiri, iya nggak? Pasti kita sering banget mikir, duh kok aku overthinking ya, kepikiran terus soal ini, aku harus apa ya, sering kan kita kayak gitu. Nah, emang apa aja sih yang remaja overthinkingin? Wah, kalau ditanya apa aja ya complicated banget ya. Secara remaja itu kan hidup di fase quarter life crisis, atau yang artinya quarter life crisis ini adalah suatu periode ketidakpastian dan masa pencarian jati diri. Pada masa ini, individu tuh seringkali dihantui sama rasa takut dan khawatir akan masa depan. Nah, ketakutan dan kekhawatiran inilah yang bisa berujung kepada overthinking itu tuh. Apalagi kalau ngomongin soal masa depan gitu ya, itu emang bener-bener nyeremin dan ngekhawatirin banget, iya nggak sih elit muda? Jadi nggak jarang penyebab overthinking remaja itu salah satunya juga soal masa depan. Kayak pengalaman dari @itsrebecca yang udah DM ke Instagram kita, dia sharing soal overthinkingnya nih, katanya, "Halo Kak Sinta, terima kasih udah mau bersedia bacain. Terima kasih juga buat teman-teman pendengar yang bakal denger ceritaku lewat Kak Sinta. Aku mau sharing pengalamanku soal overthinking. Sebelumnya kenalin Kak, namaku Utel. Beberapa bulan lalu, aku tiba pada masa aku lulus SMA dan dihadapkan pada pilihan lanjut kerja atau lanjut kuliah. Orang tuaku mendukung keputusanku, tapi masalah besar terjadi ketika ternyata aku justru bimbang memilih jurusan. Aku punya pilihan jurusan kuliah, tapi setelah ku timang-timang lagi, ternyata prospek kerjanya sulit, Kak. Aku takut masa depanku nggak terjamin dengan ambil keputusan kuliah di jurusan tersebut. Long story short, akhirnya aku kekeh tetap nyoba ambil kuliah di jurusan tersebut dengan pertimbangan aku menyukai bidang tersebut. Sekarang aku sudah duduk di bangku kuliah dengan jurusan tersebut sudah menempuh 2 semester. Jujur, sampai sekarang seringkali rasa overthinking itu muncul. Mau kerja apa ya aku besok? Mengingat jurusanku ini dikenal kurang banyak lapangan pekerjaannya. Aku takut di masa depan aku nggak bisa bayar jerih payah orang tuaku untuk menguliahkan aku. Itu aja sih Kak, terima kasih. Waduh, sama-sama nih Uteu, udah berusaha untuk sharing-sharing pengalaman tentang overthinking kamu ya. Dari cerita Uteu ini, dia itu lagi ngalamin yang namanya overthinking gitu kan. Dia tuh lagi kepikiran nih sama masa depannya. Sebenarnya pikiran-pikiran negatifnya si Uteu ini nggak salah. Karena jujur berdasarkan dari pengalaman Sinta sendiri ya, Sinta juga kadang mengalami yang namanya overthinking itu, apalagi kalau ngomongin soal masa depan ya kan.
Karena yang kayak tadi udah Sinta ceritain bahwa masa depan itu sangat tidak bisa ditebak gitu ya elit muda, sangat abu-abu. Dan pikiran-pikiran ketakutan itu bisa berujung kepada yang namanya overthinking gitu. Sebenarnya pikiran-pikiran negatif itu tuh nggak salah, tapi kita tuh harus bisa ngontrol itu semua gitu elit muda. Kapan kita harus berhenti mikirin itu semua gitu. Kita juga harus bisa ngasih batas waktu gitu. Karena satu-satunya yang bisa mengontrol itu semua, mengontrol pikiran-pikiran negatif itu semua ya cuma diri kita sendiri. Ya kan elit muda, setuju nggak? Kalau kita mikir yang buruk, ya malah seluruhnya itu kayak kemanifest untuk menjadi sesuatu yang beneran buruk gitu. Dan akan kejadian buruk juga gitu. Contoh gampangnya ketika kita dihadapkan pada ujian gitu ya, ujian di perkuliahan gitu. Kita mikir, waduh nilai kita jelek nih. Nah itu akan memanifest sebuah keadaan nyata yang nanti beneran nilai kita jelek gitu maksudnya. Dan sebaliknya gitu. Jadi mulai latih aja gitu pikiran kita buat jadi pikiran yang lebih positif gitu. Ketika kita menilai suatu hal. Mungkin rasanya emang susah, tapi percayalah bahwa ketika kita memikirkan pikiran-pikiran negatif kayak tadi mungkin yang udah Uteo ceritain, kayak dia takut dia nggak dapat kerjaan ketika dia ambil kuliah tersebut, ya nanti bisa jadi pikiran-pikiran negatif kayak gitu akan terjadi beneran gitu. Jadi lebih baik kita mulai berlatih pikiran kita aja gitu untuk mulai berpikir lebih positif gitu. Nah buat teman-teman elit muda nih, tahu nggak sih dampak buruk dari overthinking itu apa aja? Ini dilansir dari Halodoc ya, dari laman artikelnya Halodoc. Jadi dampak buruk overthinking itu yang pertama itu bisa membuat sel-sel otak itu lelah. Penjelasannya gimana sih? Jadi begini, overthinking itu bisa menyebabkan sel-sel otak tuh jadi lelah. Sehingga sulit buat kita bisa mikir terus gitu. Overthinking juga bisa memicu stres nih elit muda, ngeri banget ya. Nah lalu yang kedua, dampak yang kedua itu overthinking itu juga bisa berdampak pada pola tidur dan nafsu makan. Maksudnya apa sih? Jadi overthinking itu bisa bikin orang itu ngalamin susah tidur dan memberikan gangguan pada kontrol nafsu makan juga. Jadi ketika kita mengalami yang namanya overthinking, pasti itu kan kepikiran mulu gitu ya. Dan kepikiran-kepikiran terus itu yang bikin kita itu susah tidur gitu. Sehingga nggak jarang ada yang sampai pergi ke tenaga profesional, bahkan sampai harus dengan bantuan obat tidur gitu. Itu kan sudah merupakan sebuah hal yang sungguh nggak nyaman gitu. Dan selain itu dampak-dampak dari overthinking yang ketiga itu adalah bisa mengganggu hubungan interpersonal. Wah apalagi nih gitu ya. Karena terlalu banyaknya kekhawatiran, jadi hubungan-hubungan ke teman, pasangan, keluarga, ataupun rekan kerja tuh jadi salah paham gitu. Sebuah contoh, kita takut mungkin, teman kita kayaknya marah deh ke kita gitu. Padahal kenyataannya nggak marah gitu. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran yang sebenarnya nggak terjadi itulah yang bikin kita tuh salah paham ke mereka dan bisa bikin renggang hubungannya gitu. Jadi memicu rasa sedih juga, memicu rasa sedih, amarah dan juga kecewa gitu. Dan dampak overthinking yang selanjutnya itu adalah mengurangi rasa percaya diri. Nah ini sering banget nih berdampak banget buat orang-orang yang mengalami overthinking gitu. Karena ketika kita mulai memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, terus mikir kalau orang-orang tertentu itu punya niat yang gak baik gitu. Jadi kalau pemikiran-pemikiran kayak gini terus ditanemin dalam pikiran, ini tuh bisa jadi bumerang juga buat nyerang balik rasa percaya diri yang kita punya. Kita jadi takut ngasih respon spontan karena takut kalau bakal salah responnya gitu, atau takut kalau ternyata teman atau rekan kerja kita tuh jadi tersinggung dan ngejelek-jelekin kita di belakang gitu. Itu kan jadi ngaruh juga ya ke rasa percaya diri. Terus gimana sih elit muda caranya supaya kita tuh nggak overthinking gitu? Kayak yang tadi sempat Sinta singgung juga ketika Uteo cerita, ya kita mulai latih aja ya pikiran-pikiran kita tuh menjadi lebih positif gitu. Karena hal-hal kayak gitu juga bisa memanifest kita supaya hasilnya juga nanti positif gitu, nggak negatif.
Selain itu kita juga perlu lebih santai gitu dalam menjalani hidup. Santai itu bukan dalam artian gak ngelakuin usaha sama sekali loh ya. Tapi ya itu untuk mengontrol pikiran dengan gak mikirin hal-hal yang belum terjadi gitu. Kita tetap melakukan hal yang terbaik, tapi ketika kita sudah melakukan hal yang terbaik itu ya sudah, lepaskan dan biarkan dia berlalu dan berjalan sebagai mestinya gitu. Jangan terlalu dipikirin gitu, jangan mudah berpikiran negatif. Ingat ya, elit muda, kita tuh nggak bisa ngontrol apa yang orang lain pikirkan tentang kita gitu. Tapi satu hal yang pasti, kita bisa ngontrol pikiran kita sendiri. Setuju nggak? Nah, kalau overthinking ini terus ngeganggu hari-hari kita, coba deh untuk ngelakuin hal-hal yang bisa ngebuat kita tuh terhindar dari pikiran-pikiran negatif itu. Kita bisa ngelakuin hal-hal yang mungkin menurut kita tuh sepele, tapi ternyata kalau dilakuin, wah, aku feel better nih, ya contohnya olahraga gitu, berenang. Buat yang suka olahraga nih, bisa banget berenang atau trekking, jogging gitu. Atau aktivitas-aktivitas fisik semacam itulah yang bisa ngebawa fokus elit muda tuh ke arah yang lebih positif gitu. Karena dampaknya juga sangat baik nih buat kesehatan fisik dan mental. Tubuh yang sehat dan aktif itu bakal menghasilkan pikiran-pikiran positif dan kreatif. Jadi teman-teman elit muda juga bisa loh ngebuat jurnal atau catatan tentang apa yang kamu rasain dan apa yang ngeresahkan pikiranmu. Jadi semuanya itu tertuang dalam jurnal begitu. Tuh kan gak kerasa udah berapa menit nih kita nemenin elit muda di podcast Gradiosta. Semoga perbincangan kali ini bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi overthinking. Semangat nih. So, sebagai penutup, Sinta mengucapkan satu kebahagiaan dalam satu kebersamaan menuju satu kesatuan ukhuwah Islamiyah Gradiosta Intellect Station.